Ada medan yang sangat kuat di pegunungan liar, dan semakin dekat ke depan, semakin kuat medannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasuki pegunungan yang kacau, Anda harus masuk dari ekor pegunungan yang tidak teratur. Setelah memasuki pegunungan, peran medan akan sangat berkurang. Dengan cara ini, di sepanjang pegunungan, Anda dapat perlahan-lahan masuk ke bagian dalam pegunungan yang tidak teratur. Oleh karena itu, semua orang memasuki pegunungan yang kacau dari ekor. 8 orang Luming terbang dari ekor. Begitu mereka memasuki pegunungan yang kacau, Luming merasakan medan yang kuat, yang bekerja padanya, dan segera menarik Luming turun dari pegunungan. Mereka dengan cepat menjalankan kekuatan ilahi, menahan medan eksternal, dan perlahan-lahan mendarat di tanah. Raungan. Begitu mereka mendarat, terdengar suara gemuruh. Itu adalah binatang buas. Di pegunungan liar, ada banyak binatang buas, beberapa di antaranya sangat kuat, tetapi yang ini hanya memiliki kekuatan Jiaoxiong Zhensen. Itu hanya keadaan dewa yang sebenarnya. Aku ingin menyerang dan mati. Wanita yang mempesona itu memberikan minuman dingin, dan cahaya pedang melintas. Dia membelah binatang buas itu menjadi 2 bagian. Kemudian dia melirik Luming dengan dingin, seolah berkata, tidak ada gunanya melihatnya. Keadaan dewa yang sebenarnya sangat rentan. Luming terlalu malas untuk memperhatikan wanita ini. Dalam hati Luming, wanita ini adalah orang bodoh. Diabaikan oleh Luming, secercah cahaya dingin melintas di mata wanita yang menggoda itu. Hanya dewa yang sebenarnya, berani mengabaikannya, benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ikutlah denganku. 3 jalan yang hilang, lalu pergi ke satu arah. Orang-orang mengikuti San Kue, dan di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan binatang buas dari waktu ke waktu. Namun, tingkat binatang buas di sini tidak terlalu tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di bawah tingkat dewa, dan sedikit yang mencapai tingkat dewa. Bagi Luming, tidak ada ancaman, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Sepanjang jalan turun, setengah hari kemudian, mereka jutaan mil ke pegunungan liar. Di sini, medan pegunungan yang tidak teratur sangat menakjubkan, dan tekanannya semakin besar dan besar. Bahkan jika itu adalah kekuatan sihir, sulit untuk dioperasikan. Pada saat ini, mereka tiba di sebuah lembah besar. Tiba di sini, bentuk tubuh 3 pendek tiba-tiba berhenti. San Ke, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu tahu di mana jantung kekacauan itu? Tanya seorang pria besar. Hei, hei, hei. San Kue terkekeh beberapa kali, melirik Luming dan 7 orang mereka, dan berkata, aku tidak tahu di mana jantung kekacauan itu, tetapi aku tahu bahwa kamu akan mati, haha. Di antara 7 orang itu, kecuali Luming, wajah orang lain berubah. San Ke, apa maksudmu dengan itu? Apa yang ingin kau lakukan? Mata wanita menggoda itu melotot, tatapannya kosong. Apa yang kau lakukan? Sangat mudah. Aku akan memberikan semua hartamu. Aku bisa memberimu seluruh tubuh. Kalau tidak, aku hanya bisa memberimu makanan untuk binatang buas. 3 kekurangan mencibir. San Ke, kau tidak bermaksud membawa kami ke sini, tetapi konyol sekali kau ingin membunuh kami. Seorang pria besar sangat tenang, saat ini mulutnya dingin, tubuhnya memancarkan napas yang kuat. 4 dewa. Pria besar ini adalah negara bagian 4 tingkat dewa, lebih tinggi dari 3 tingkat kekurangan dewa. Napas kuat pria besar itu menekan Sanku, tetapi wajah San Ke tidak berubah sama sekali, dan bahkan peluang membunuh di matanya menjadi lebih intens. Keluarlah, kalian semua. San Ke memanggil. Sua, sua, sua. Dengan suara Sanku, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari lembah. Total ada 11 figur, kecepatannya luar biasa, seperti Jenderal Streamer, beberapa kilatan, akan membuat Luming dan mereka mengelilinginya. San Kue, kau menyergap di sini, kau membuat kami terkepung. Sialan, wanita menggoda, pria besar dan sebagainya, ekspresi wajah semuanya berubah dengan liar meraung. Pada titik ini, bahkan jika mereka bodoh, mereka akan mengerti apa yang sedang terjadi. San Kue meminta mereka untuk membentuk tim bersama, yang benar-benar lubang bagi mereka. Direncanakan untuk membiarkan orang lain menyergap di sini untuk membunuh orang dan mencuri barang. Mereka ditipu. Itu dia. Wajah Luming sangat tenang,
Tetapi ketika dia melihat salah satu pria besar, sinar pembunuhan melintas di matanya. Pria kekar itu adalah orang yang telah duduk di kapal perang berbintang dan membombardirnya. Pada saat itu, Lu Ming tidak peduli. Tanpa diduga, dia bertemu pria besar ini lagi, dan merampoknya dengan San Kue dan yang lainnya. Harus kukatakan, itu benar-benar musuh yang pahit. Serahkan semua harta karunmu, jangan sampai kita sendiri yang melakukannya. 3 orang itu mencibir. Namun, tidak ada yang bergerak, siapa yang akan dengan mudah memberikan harta karun mereka. Mengapa berbicara banyak dengan mereka? Bunuh saja mereka, agar kamu tidak punya banyak mimpi. Pria yang sebelumnya telah minum untuk Lu Ming mengeluarkan napas yang kuat. Pria besar ini juga merupakan kultivasi dewa 4 kali lipat. Faktanya, ada 6 dari mereka. Tetapi Lu Ming dan dia, hanya satu dewa 4 yang ada, celahnya terlalu besar. Ingin aku menyerahkan harta karun itu, mimpi. Lu Ming di pihak mereka, keberadaan dewa 4 kali lipat meraung, meledak dengan kekuatan penuh dan bergegas ke samping. Ledakan. Dia meledak dengan satu pukulan, napasnya meledak, dan dia berlari ke depan, mencoba mencari jalan keluar. Mencari kematian. Di sisi lain, beberapa ahli minuman dingin, pada saat yang sama membunuh pria besar itu. Orang-orang ini, yang kuat dalam 4 aspek dewa, bergandengan tangan untuk membunuh pria besar itu dan menunjukkan gerakan membunuh yang mengerikan. 2 dari mereka menyerang dan membombardir pria besar itu. Pria besar itu menjerit, tubuhnya terbang keluar, dan dia memuntahkan darah. Dia setengah mati. Wajah wanita itu seputih salju. Yang terkuat dari mereka hampir terbunuh oleh satu gerakan, dan mereka bahkan lebih putus asa. Banyak orang tampak putus asa. 3 kekurangan kakak laki-laki, beberapa kakak laki-laki, selama kamu tidak membunuh gadis kecil itu, kamu menginginkan apapun, gadis kecil itu bisa setuju. Wanita penggoda itu, dengan senyum menawan di wajahnya, menggaruk-garuk kepalanya, memutar pinggangnya, mengedipkan matanya, dan menyapu ke San Kue dan yang lainnya. Wanita jalang, keluar dari sini. Gerakanmu tidak efektif bagi kita. Silakan dan bunuh mereka. 3. Kekurangan minuman dingin. Mereka yang bekerja di bidang ini, tidak akan pernah pergi hidup-hidup, bahkan jika itu adalah wanita yang menggoda, tidak peduli seberapa genit juga tidak berguna. Ledakan, ledakan, San Kue DKK, langsung, nak, aku akan menjadi orang pertama yang melihatmu di jalan. Mata San Kue memancarkan cahaya dingin, menatap Lu Ming, orang pertama yang membunuh Lu Ming, cakarnya merah darah seperti darah, mencengkeram jantung Lu Ming. Namun, setelah kilatan cahaya dingin, tubuh San Kue menjadi kaku, dan matanya melebar, memperlihatkan warna yang luar biasa. Karena, jantungnya, telah ditusuk oleh senjata panjang. Tombak ini, tentu saja, ditusuk oleh Lu Ming. Kau. San Kue menatap Lu Ming dengan tidak percaya, lalu dia menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming hanyalah seorang pria dengan 9 dewa sejati. Dia bisa menembak dengan sangat cepat sehingga dia tidak melihat bagaimana Lu Ming bergerak. Senjata panjang di tangannya menusuk jantungnya. Dia tahu bahwa dia bertemu dengan seorang Tian Jiao yang mengerikan, yang tidak dapat diukur dengan prestasinya. Rao, Ming, darah terus-menerus keluar dari 3 celah, dan aku ingin memohon belas kasihan dari Lu Ming. Pergilah. Lu Ming dingin dan acuh tak acuh. Tombaknya terkejut, dan tubuhnya patah dan jatuh di tempat. Nak, kau ingin mati. Pria yang menembak kapal perang bintang Lu Ming, meraung dan membunuh Lu Ming. Dia penuh dengan roh surga. Dia menghancurkan Lu Ming dengan keras dan ingin membunuhnya. Fase Dharma Naga, suara rendah terdengar dari mulut Lu Ming. Kemudian, 2 naga bercakar 9 muncul di langit. Naga bercakar 9 itu saling melilit dan membunuh. 2 naga bercakar 9, total 18 cakar naga, menerobos langit untuk membunuh, kekuatannya luar biasa. Wajah lelaki besar itu berubah liar, dan telapak tangannya berubah menjadi warna hitam. Dia terus menebas dan memukul, dan cakar naga bercakar 9 itu saling memukul. Ledakan, tabrakan yang mengerikan, terus-menerus terdengar, dalam sekejap, pada bom puluhan gerakan. Wajah lelaki besar itu berubah liar, tubuhnya mundur dengan keras, dan mulutnya terluka parah.
Prestasi Luming saat ini, bahkan jika mereka tidak berubah menjadi dewa kuno, hanya dapat memicu 4 kali kekuatan tempur formula kata perang. Kekuatannya luar biasa, dan tidak dapat dilawan oleh pihak lain. Raungan, raungan. Dua naga bercakar 9 meraung dan terus saling menyerang. Cakar naga itu mencabik-cabik, mencabik-cabik yang lain menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin, Luming membunuh 2 master berturut-turut? Yang lain terkejut dan berseru berturut-turut. Wajahnya luar biasa. Awalnya, mereka mengira Luming hanya kultivasi dari alam dewa sejati, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Luming. Saat itu, Luming mengeluarkan kekuatan bertarung yang luar biasa, yang secara langsung membuat mereka takut. Bagus, bagus. Wanita menggoda dan yang lainnya juga terdiam di awal, tetapi segera menunjukkan warna ekstasi. Luming memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Mereka diselamatkan. Bunuh. 9 cakar naga muncul di udara, dan 9 cakar lainnya muncul. Pada saat yang sama, Luming mengacungkan tombaknya, menyerang 3 kali dan membunuh orang lain. Puff! Tombak berbentuk bulan sabit itu terbelah, dan salah satu dari 4 dewa yang kuat terbelah menjadi 2. Kemudian, 3 naga cakar 9 bergabung untuk membunuh dewa lainnya. Semuanya tentang berguling. Ayo, ayo pergi. Yang lainnya terkejut, mundur dengan gila dan berlari menyelamatkan diri ke segala arah. Luming bergegas dan membunuh 2 orang lagi, jadi dia tidak mengejar mereka lagi. Segera, orang-orang itu menghilang di pegunungan yang luas. Wanita-wanita menggoda dan yang lainnya, menatap mata Luming, penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang hebat. Luming, terima kasih atas bantuanmu tadi. Terima kasih banyak. Beberapa orang mengucapkan terima kasih kepada Lu. Luming, kamu benar-benar galak. Kakak perempuanku berpaling darimu sebelumnya. Kakak perempuanku meminta maaf padamu. Mata seorang wanita menggoda berbalik, Kiao tersenyum Yanran, memutar pinggang ular air, ke arah Luming, tetapi juga mengedipkan mata ke Luming, ingin mengaitkan penampilan Luming. Luming saling melirik dengan acuh tak acuh. Dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun dan berbalik serta berjalan pergi. Wanita ini sombong. Sebelum melihat bahwa Luming hanyalah seorang kultivator dari alam roh sejati, dia mencibirnya. Sekarang ketika dia melihat bahwa Luming menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia segera kembali ke Luming. Tidak tahu malu. Kakak Luming, kemana kamu pergi? Kakak, ikutlah denganmu. Wanita penggoda itu mengikuti Luming dengan tergesa-gesa. Pergi. Luming berbalik untuk minum dengan dingin. Matanya tajam dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin. Wanita penggoda itu ketakutan dan pucat. Dia berhenti dan tidak berani mendekat. Tubuh Luming bergetar dan berubah menjadi cahaya pelangi dan langsung pergi dari sini. Luming pasti seorang jenius hebat dari 13 aliran Qin dan Tian, dan bahkan 3 penguasa. Kami telah melupakannya sebelumnya. Ya, orang-orang seperti itu memiliki visi yang tinggi. Sungguh angan-angan untuk merayu orang lain dengan bakatmu. Beberapa orang lainnya mencibir wanita penggoda itu, membuat wanita penggoda itu malu hingga meneteskan darah. Setelah menempuh perjalanan sendirian, Luming telah menuju ke kedalaman pegunungan yang kacau. Setelah beberapa saat, tidak ada bahaya di pegunungan itu. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa ada orang-orang yang bergegas ke satu arah. Mata Luming bergerak, dan dia mengikutinya ke arah itu. Setelah terbang dalam jarak yang jauh, sebuah danau muncul di depan danau, yang mengumpulkan banyak orang di segala arah. Semua orang menatap danau itu. Apakah jantung kekacauan ada di sini? Pikir Luming. Tabrakan. Air danau bergulung-gulung dan pasang surut. Kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Di bawah danau, tiba-tiba meledak gemuruh yang dahsyat, seluruh air danau meledak ke langit. Danau itu memercik, memperlihatkan sebuah gua gelap di bawah. Ledakan. Di bawah gua, tiba-tiba membentang tentakel. Namun, tentakel ini bukan tentakel makhluk hidup, tetapi terdiri dari energi. Setelah melambai keluar, mereka seperti jalan di langit. Semuanya ada 81. Ini adalah jalan vitalitas. Jantung kekacauan ada di dalamnya. Hanya ketika Anda melangkah di jalan vitalitas, Anda dapat memasuki gua dan mendapatkan jantung kekacauan. Seseorang berteriak.
Jantung kekacauan adalah milikku. Pergi. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke jalan vitalitas dan jatuh dengan mantap di jalan vitalitas. Mengapa? Mengapa saya tidak bisa menginjaknya? Saya juga tidak bisa. Saya telah belajar bahwa jalan vitalitas hanya dapat menampung satu orang. Begitu satu orang menginjakkan kaki di sana, yang lain tidak bisa naik. Beberapa orang melihatnya. Begitu jalan itu diblokir oleh orang lain, mereka akan terus menjadi kuat. Jalan vitalitas hanya dapat menampung satu orang. Total 81 jalan hanya dapat menampung 81 orang untuk memasuki gua. Namun, ada ribuan orang di sini. Dari ribuan itu, hanya 81 yang bisa masuk. Pikirkan titik ini, mata semua orang, telah menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dan kemudian, harus menyerahkan. Jalan ini milikku. Keluar dari sini. Seseorang menerobos dan melancarkan serangan yang kuat pada mereka yang menginjakkan kaki di jalan itu. Meskipun mereka tidak bisa masuk, tidak ada penghalang untuk menyerang dari luar. Ah! Sebuah teriakan terdengar, salah satu jalan vitalitas, salah satu jalan dengan kultivasi yang tidak memadai, langsung terbunuh, darah tumpah di jalan vitalitas. Perkelahian pun terjadi, dan ribuan orang berbondong-bondong mendatangi 81 jalan vitalitas dan melancarkan pertempuran berdarah. Pergi, jalan ini milikku. Kaulah yang akan keluar dari sini. Matilah untukku. Jantung kekacauan sangatlah berharga. Mata banyak orang memerah, dan mereka berbondong-bondong menuju 81 jalan vitalitas. Darah mengalir deras, jeritan terus-menerus bergema, dan orang-orang terbunuh. Sejumlah besar orang kuat di dunia nyata tewas dalam sekejap. Orang-orang kuat lainnya akhirnya terbangun, mundur dengan panik, dan mengundurkan diri dari pertarungan. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan para dewa karena prestasi mereka, jika tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, jumlah karakter di alam dewa surga masih sangat banyak, dan perang itu bahkan lebih tragis. Namun, beberapa dari mereka telah mencapai 7 tingkat surga dan dewa. Di antara orang-orang ini, dewa benar-benar yang teratas. Kekuatannya seperti gelombang. Beberapa orang akan terbunuh dengan satu pukulan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ada lebih dari selusin tokoh seperti itu, yang secara langsung menempati lebih dari 10 jalur vitalitas. Selain itu, keberadaan beberapa dewa dan dewa sangat mengerikan, yang menindas para pahlawan dan menempati beberapa vitalitas. Persaingan terkuat adalah keberadaan 5 atau 4 dewa. Ada sejumlah besar orang, lebih dari 81. Mereka tahu bahwa persaingan itu hanya keberadaan 6 dan 7 dewa, jadi mereka berkumpul di jalan vitalitas lainnya dan bersaing dengan sengit. Lu Ming tidak bergerak pada awalnya. Setelah beberapa saat, dia terbang ke salah satu jalur energi vital. Anak laki-laki di alam dewa sejati berani naik. Dia benar-benar mencari kematian. Terlalu serakah untuk hidup lama. Setelah melihat Lu Ming, beberapa karakter di alam roh sejati membuat sarkasme satu demi satu, menunggu permainan yang bagus. Lu Ming sangat cepat dan telah sampai di persimpangan jalan vitalitas. Seorang anak laki-laki dari alam dewa sejati datang untuk bergabung dengan kesenangan dan mencari kematian. Seorang pria besar di surga dan alam dewa meninju Lu Ming, membentuk raungan yang mengerikan. Pergi! Lu Ming berteriak dingin dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Senjata panjang bergetar dan satu senjata ditarik ke sisi lain. Senjata panjang itu bertabrakan dengan tinju satu sama lain, dan raungan yang dahsyat pun pecah. Kekuatan tinju pria besar itu langsung dikalahkan, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya mundur dengan hebat, dan dia memuntahkan darah. Bagaimana mungkin? Yang lain ternganga, terutama mereka yang mengejek alam roh sejati. Lu Ming tercengang. Anak ini, seorang dewa sejati, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bunuh dia dulu. Seorang lelaki tua minum dan membunuh Lu Ming. Nafasnya sangat kuat. Dia memiliki kultivasi 5 lapis surga dan dewa. Gulung, gulung. Lu Ming minum dan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, seekor naga bercakar 9 akan muncul di kepalanya. Setelah 3 langkah, 3 naga bercakar 9 telah muncul di kepalanya. 3 naga bercakar 9 saling mengaum. Pada saat yang sama, ada 9 rantai es di tubuh Lu Ming, yang saling melilit, mengirimkan hawa dingin yang luar biasa.
Menghadapi keberadaan 5 dewa, Lu Ming harus melakukan yang terbaik ketika dia tidak berubah menjadi dewa kuno. Bunuh dunia 3 kali, tebas bulan. Sambil memegang senjata di kedua tangannya, dia terus-menerus mengeluarkan 3 gerakan, 3 tombak berbentuk bulan sabit, dan menebas lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan dan bertarung dengan sengit bersama-sama. Untuk sesaat, sulit untuk memisahkan beban. Namun, yang lain, mengambil kesempatan untuk bergegas ke jalan vitalitas. Aku tidak akan melawanmu, nak. Orang tua itu dan Lu Ming saling pukul. Dia mundur dan pergi ke jalan vitalitas. Lu Ming juga mengikuti dan berhadapan dengan yang lain. Di jalan ini, ada 3 dewa dan 4 dewa. Bersama Lu Ming, 8 orang bertarung dengan sengit. Mereka yang berada di bawah 4 tingkat dewa dan dewa tidak cukup kompetitif untuk bergabung dalam kelompok pertempuran. 8 orang berkelahi, kekacauan menjadi sepanci bubur, beberapa dewa 4 pada awalnya masih bisa bertahan beberapa kali, tetapi segera, tidak dapat bertahan. Salah satu dari mereka, adalah dewa 5 berat yang kuat memukul kunci, jatuh di tempat. Potong bulan, Lu Ming melancarkan gerakan, tetapi juga memukul salah satu dari 4 dewa yang kuat dengan serius. Sisa dari 4 dewa berat mundur dengan wajah bermartabat. Di jalan ini, hanya 3 dewa dan 4 berat, ditambah Lu Ming, yang masih bertarung. Lu Ming tidak bermaksud menggunakan senti kuno, yang merupakan gerakan pembunuhnya dan tidak dapat dengan mudah digunakan. Lagi pula, melalui jalan vitalitas ini, pasti akan ada persaingan yang lebih mengerikan. Jika benar-benar bertemu dengan Chaos Heart, pertarungan berdarah tidak dapat dihindari. Lu Ming hanya menggunakan semua jenis keterampilan sihir, rantai es, dan metode naga untuk bertarung dengan musuh. Dalam perang seperti itu, konsumsi kekuatan ilahi mereka sangat besar. Setelah ratusan gerakan, kekuatan orang lain tidak cukup, tetapi Lu Ming masih hidup dan kuat. Lu Ming mulai menang. Pada saat ini, mereka yang merupakan 7 atau 6 dewa telah memasuki gua. 3 lainnya semuanya cemas. Anak ini aneh sekali. Kultivasinya di alam dewa yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bagaimana kalau kita kalahkan dia bersama kita bertiga dan tentukan pemenang atau pecundangnya? Keberadaan 3 dewa dan 5 dewa lainnya, berniat untuk bergandengan tangan untuk menghadapi Lu Ming terlebih dahulu. Ketiga orang itu memiliki maksud ini. Mereka segera bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming. Jika kamu ingin menyimpan kartumu, aku akan membantumu sekarang. Mata Lu Ming dingin, lalu tubuhnya membengkak dengan cepat. Lu Ming mulai menggunakan dewa kuno dan mengubahnya menjadi dewa kuno. Namun, Lu Ming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam formula dewa kuno, juga tidak berubah menjadi dewa kuno Qingjia sekaligus. Dia hanya berubah menjadi tingkat kedua, dewa kuno baju besi oranye. Tingginya hanya lebih dari 30 meter. Dengan cara ini, itu bisa sangat menghemat kekuatan fisik. Bahkan jika dia berubah menjadi dewa kuno baju besi oranye, kekuatan Lu Ming juga melonjak. Tombak itu terlempar keluar, dan seorang lelaki tua dengan 5 dewa langsung dikeluarkan. Bunuh! Lu Ming melangkah maju dan membunuh lelaki tua itu. Serangannya yang ganas, seperti badai, menghujaninya. Bagaimana mungkin? Lelaki tua itu terkejut dan mencoba melawan, tetapi dia sama sekali tidak dapat menghentikan Lu Ming. Setelah hampir berhenti, dia ditembak dan dibunuh oleh Lu Mingyi. Kemudian, Lu Ming membunuh 2 orang lainnya. 2 orang lainnya terkejut dan tidak berani menghentikan Lu Ming dan mundur dari jauh. Lu Ming Luo di jalan vitalitas, melangkah maju, tidak ada yang menghentikannya. Ini terlalu kuat, apakah ini masih alam dewa sejati? Keberadaan para dewa sejati di kejauhan itu satu persatu tercengang dan sulit untuk merenung sejenak. Beberapa orang yang putus asa tidak dapat melakukannya. Mereka juga berada dalam keadaan dewa sejati. Kesenjangan antara mereka dan Lu Ming terlalu besar. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu sampah atau Lu Ming terlalu abnormal. Lu Mingcai terlalu malas untuk memperhatikan ide-ide orang-orang ini. Dia berlari cepat dan masuk jauh ke dalam gua di sepanjang jalan vitalitas. Setelah berlari selama beberapa waktu di jalan vitalitas, Lu Ming menggunakan formula sihir kuno, dan tubuhnya menyusut dan menjadi normal kembali. Dia telah mempertahankan dewa kuno, tetapi dia sangat fisik. Selanjutnya, saya khawatir akan ada perang besar. Dia perlu menyimpan kekuatan fisiknya.
Jalan vitalitas, saya tidak tahu dari mana asalnya. Lu Ming telah berjalan ribuan mil di sepanjang jalan vitalitas, dan akhirnya sampai di ujungnya. Di depan, dalam kehampaan yang gelap, ada gelembung besar. Gelembung ini, memanjang keluar dari tentakel. Tentakel ini, adalah 81 jalan vitalitas di bawah kaki mereka. Mata Lu Ming langsung tertarik oleh sesuatu di tengah gelembung. Itu adalah kristal seperti hati, memancarkan cahaya terang. Jantung kekacauan. Lu Ming tahu bahwa ini adalah jantung kekacauan. Namun, tidak ada seorang pun yang memperjuangkannya saat ini. Mereka yang datang lebih awal dari Lu Ming berdiri di ujung jalan vitalitas, menatap dengan rakus ke jantung kekacauan. Orang-orang ini, seharusnya tidak bisa masuk, pikir Lu Ming dan tidak bertindak gegabah. Namun, Lu Ming tidak bergerak, tetapi yang lain bergerak. Seorang wanita tua yang masuk hampir bersamaan dengan Lu Ming, dengan kilatan matanya, melangkah maju dan bergegas menuju gelembung, mencoba untuk bergegas ke dalam gelembung dan meraih jantung yang kacau di tangannya. Yang lain, semua mencibir. Sentuh. Wanita tua itu menabrak gelembung dan memukulnya dengan keras. Teriakan, tubuh wanita tua itu tiba-tiba mundur, terkena memar, tetapi lukanya tidak serius. Jangan bermimpi, gelembung ini tidak bisa masuk sama sekali sekarang. Salah satu dari mereka mencibir. Mengapa kamu tidak mengingatkanku sekarang? Wanita tua itu menatap pria itu dengan wajah muram. Apa yang kamu? Mengapa kamu harus mengingatkanku? Pria itu mencibir. Kamu, wanita tua itu menggertakkan giginya, tetapi prestasinya tidak sebagus milik pihak lain, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus dilakukan? Tidak bisakah kau hanya melihat jantung yang kacau di depanmu dan tidak mendapatkannya? Seseorang mengerutkan kening. Jantung kekacauan pernah muncul. Aku melihatnya di sebuah buku kuno. Pada titik ini, seorang lelaki tua berambut putih membuka mulutnya. Kau telah melihat catatannya, apakah kau tahu cara mendapatkan jantung kekacauan? Mata seseorang berbinar dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Aku tahu, dan tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Dengan senyum tipis, lelaki tua berambut putih itu berkata, balon di luar jantung yang tidak teratur adalah energi yang kuat yang terdiri dari energi yang kuat. Vitalitas akan membentang 81 jalur vitalitas setiap hari. Pada setiap waktu, hanya 81 orang yang dapat mengikuti jalan vitalitas untuk datang ke tempat sentral ini. Karena itu, hanya ketika 81 jalur vitalitas telah masuk, kita dapat memperoleh jantung kekacauan. Seperti yang Anda katakan, ketika 81 jalur vitalitas terisi, gelembung, yaitu, vitalitas, akan menghilang. Seseorang bertanya, jika Anda ingin menjadi cantik, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak semua 81 jalur vitalitas dapat membuat hati orang menjadi tidak teratur. Tidak mudah untuk menembus kekuatan siang dan malam, dan itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Lelaki tua berambut putih itu berkata, apalagi keberuntungan, lelaki tua, tidak bisakah Anda menyelesaikan pembicaraan Anda sekaligus? Beberapa orang tidak sabar, apa terburu-buru, bukankah masih banyak energi yang tersisa? Lelaki tua berambut putih itu menjawab dengan lemah, lalu berkata perlahan, jika kalian ingin menghancurkan vitalitas siang dan malam, kalian semua harus bergandengan tangan. Semua orang di jalan vitalitas 81 akan bergandengan tangan untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam vitalitas siang dan malam, yang akan merangsang kolom vitalitas. Hanya dengan merangsang 999 pilar vitalitas, kita dapat menghancurkan vitalitas siang dan malam. Sangat mudah, aku akan datang lebih dulu. Seorang pria parubaya, melangkah lebih dulu, menuju vitalitas siang dan malam, telapak tangannya menuju vitalitas siang dan malam, kekuatan bergulir, terus mengalir ke dalam vitalitas. Vitalitas bergetar sedikit setiap hari, dan kemudian bagian tubuh tertentu bergetar semakin keras. Pilar vitalitas terakhir terbang keluar, sepanjang 100 meter, seperti ular panjang yang terbang di udara. Datang lagi. Pria parubaya itu meraung dan terus memasukkan kekuatan sihirnya. Vitalitasnya bergetar siang dan malam, lalu dua pilar vitalitas terbang keluar. Totalnya ada 3 pilar vitalitas, tetapi di sini, tidak ada lagi pilar vitalitas keempat. Keluarlah untukku, keluarlah untukku. Pria parubaya itu meraung dan terus memasukkan kekuatan sihirnya,
tetapi vitalitasnya tetap tidak bergerak sepanjang siang dan malam, dan tidak ada reaksi sama sekali. Sangat sedikit, hanya 3. Banyak orang saling memandang. Pria parubaya itu memiliki 6 tingkat kultivasi, tetapi dia hanya dapat merangsang 3 pilar vitalitas, yang membuat hati banyak orang tenggelam. Jika Anda ingin membuka vitalitas, Anda membutuhkan 999 pilar vitalitas, dan jumlahnya hanya 81. Menurut rasio ini, tidak mungkin untuk membuka vitalitas. Pria besar itu sendiri tersipu malu. Aku akan melakukannya. Kemudian, seorang wanita setengah baya lainnya maju untuk memasukkan kekuatannya ke dalam vitalitas. Dia juga memiliki kultivasi 6 kali lipat Dewa Surga. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk hanya merangsang 3 pilar vitalitas. Ini membuat banyak orang tampak lebih buruk. Kemudian, keberadaan Dewa 7, tetapi situasinya tidak jauh lebih baik, hanya dapat merangsang 5 pilar vitalitas. Ini, orang-orang saling memandang dengan kagum. Menurut rasio ini, bahkan jika mereka semua yang berjumlah 81 orang maju, mereka tidak akan dapat merangsang lebih dari 300 pilar vitalitas, dan mereka tidak akan dapat membuka vitalitas mereka. Ah, itu benar. Sejauh yang saya tahu, jumlah kolom yang merangsang vitalitas ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi lebih berkaitan dengan bakat. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak kolom vitalitas yang akan dirangsang. Dulu, setiap kali jantung kekacauan lahir, orang-orang mulai berkumpul di pegunungan yang tidak teratur. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya karena mereka tidak bisa membuka vitalitas mereka. Hanya ketika berita itu keluar, tokoh-tokoh arogan dari semua kekuatan utama berkumpul dan bergandengan tangan untuk membuka semangat siang dan malam. Orang tua berambut putih itu mendesah. Ketika tokoh-tokoh arogan yang memiliki kekuatan besar itu datang, kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Tidak peduli apa, kita akan mencoba. Selanjutnya, aku akan melakukannya. Seorang wanita tua tidak mau, melangkah maju, akan memasukkan vitalitas siang dan malam. Wanita tua ini adalah yang paling kuat, yang dapat merangsang 6 pilar vitalitas, tetapi itu juga setetes air dalam ember. Orang lain tidak mau, satu demi satu, memasukkan kekuatan, kolom vitalitas terbang keluar, seperti ular panjang dalam tarian. Namun, keberadaan beberapa dewa dan roh dari 5 lapisan, untuk merangsang lebih sedikit, beberapa memiliki 2, beberapa bahkan hanya 1. Segera setelah itu, 80 dari 81 orang telah menembak, hanya Lu Ming yang tidak. 80 orang jumlahnya hanya 251. Jaraknya 999, yaitu 748. Semua orang yang hadir tampak jelek. Yah, itu masih tidak mungkin. Hanya 251. Itu sangat jauh sehingga kita tidak memiliki hati yang kacau. Diperkirakan juga hanya banyak karakter Tianjiao yang bergandengan tangan untuk membuka vitalitas siang dan malam. Banyak orang berseru bahwa beberapa orang hanya melirik Lu Ming dan mengabaikannya secara langsung. Lu Ming tidak bergerak, tetapi orang-orang tidak memiliki harapan. Adalah baik bahwa Lu Ming dapat menginspirasi orang-orang di sini. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia dapat menginspirasi orang-orang. Bahkan jika Lu Ming masih muda, dia mungkin memiliki bakat yang bagus, tetapi ada lebih dari 700 yang tersisa, dan tidak ada harapan. Lupakan saja, seseorang menggelengkan kepalanya, menyingkirkan kekuatannya dan mundur selusin langkah. Kemudian yang lain menggelengkan kepala, menyingkirkan kekuatan mereka dan mundur, dan pilar-pilar vitalitas menghilang satu demi satu. Namun, tidak ada yang pergi, karena beberapa tidak mau. Ini sedikit menarik. Saya tidak tahu berapa banyak pilar vitalitas yang dapat saya inspirasi ketika saya maju. Lu Ming berpikir, menunjukkan sedikit ketertarikan, lalu melangkah maju. Lu Ming bergerak, banyak mata orang menatap Lu Ming. Anak ini ingin naik, kita semua gagal, dia masih ingin naik, bukankah dia bodoh? Tetapi tidak mudah bagi anak ini untuk sampai di sini berdasarkan kultivasi alam dewa sejati. Mungkin dia jenius. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, berapa banyak pilar vitalitas yang dapat diilhami, 10 atau 20, atau bahkan 100, tidak akan membantu. Ya, coba tebak berapa banyak pilar vitalitas yang dapat diilhami anak ini. Petik 2. Berapa banyak?
Anak ini masih muda, dengan prestasi seperti itu, dia masih bisa berjalan di sini. Bakatnya tentu tidak lemah. Saya kira dia dapat merangsang setidaknya 10 pilar vitalitas. 10, mungkin lebih. Saya kira antara 20 dan 30. 20 hingga 30. Itu terlalu berlebihan. Kita hanya dapat memiliki 6 paling banyak. Orang-orang mulai berspekulasi berapa banyak pilar vitalitas yang dapat distimulasi Lu-Ming. Namun, Lu-Ming telah mencapai dasar kolom vitalitas, lalu mengulurkan telapak tangan dan menempelkannya pada pagi dan sore hari vitalitas. Kekuatan sihir perlahan mengalir ke dalam vitalitas. Vitalitas siang dan malam, getaran hebat yang tiba-tiba, lalu kolom vitalitas terbentuk, terbang di udara. 36. Pada saat Lu-Ming memasukkan kekuatan ilahi, Lu-Ming mengilhami 36 pilar vitalitas. Ini begitu banyak, yang lain tercengang. Baru saja, beberapa orang berspekulasi bahwa Lu-Ming dapat merangsang antara 20 dan 30 item, sementara yang lain berpikir itu terlalu banyak untuk dilakukan. Aku tidak menyangka bahwa tangan Lu-Ming hanya sekejap, dan Lu-Ming mengilhami 36 pilar vitalitas. Namun ini tidak berhenti. Selanjutnya, vitalitas siang dan malam bergetar lebih kuat, mengeluarkan suara bang 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 bang, seolah-olah gelombang laut pada umumnya. Hua. Di pagi dan sore hari, semakin banyak pilar vitalitas telah dilarikan keluar. Kali ini, 360 pilar telah dilarikan keluar sepenuhnya. Tambahkan 36 sebelumnya, yaitu 396. Adegan itu dipenuhi dengan suara menghirup udara dingin, dan mata semua orang di tempat kejadian hampir meledak dan mulut mereka terikat lidah. 396, orang-orang melihat 390 pilar vitalitas terbang di udara, mereka pikir mereka sedang bermimpi. Ya Tuhan, ada 396. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengilhami begitu banyak pilar vitalitas? Tidak dapat dipercaya, iblis. Orang ini adalah seorang jenius yang tiada taraf. Jika ada 3 tokoh seperti itu, kita dapat menghancurkan semangat Yuan. Beberapa orang berteriak kaget. Lu-Ming sendiri dapat merangsang lebih banyak vitalitas daripada 80 anggota mereka. Namun, keterkejutan mereka masih jauh dari selesai. Pada saat ini, jantung dewa-dewa kuno Lu-Ming berdetak, dan napas dewa-dewa kuno mengalir ke tangan Lu-Ming dan memasuki vitalitas siang dan malam. Di pagi dan sore hari, vitalitas mulai bergetar lagi, dan kemudian, kolom vitalitas lainnya terbang keluar. Kali ini, lebih dari 300 pilar vitalitas terbentuk. Tambahkan hingga 700. Dan, orang-orang lain benar-benar bingung dan benar-benar tercengang. 700. Dalam sejarah, bakat paling kuat telah menginspirasi lebih dari 100, sementara Lu-Ming telah menginspirasi 700. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kebanggaan yang begitu kuat di dunia ini? 80 orang lainnya mengira mereka telah melihat dunia, tetapi saat ini, mereka semua merasa bahwa mereka adalah orang desa, dan mereka belum pernah melihat dunia sejak mereka keluar dari hutan belantara. 700, itu seharusnya batasnya. Di hadapan lelaki tua berambut putih itu, air liurnya sulit ditelan, matanya terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Tetapi saat berikutnya, dia hampir terduduk di tanah. Karena, getaran vitalitasnya belum berhenti, tetapi getarannya lebih kuat. Apakah masih bisa mengilhami kolom vitalitas? Beberapa orang memiliki suara kering. 700 keping tidak cukup. Cobalah rumus perang. Mata Lu-Ming memancarkan seberkas cahaya, dan kemudian mulai mendesak kata perang Jue. Sekarang, pemahaman Lu-Ming tentang rumus perang yang ringkas menjadi semakin mendalam. Sekarang, tingkat keberhasilan meningkatkan 4 kali lipat efektivitas pertempuran rumus tersebut telah mencapai 50%. Tubuh Lu-Ming, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat, kekuatan yang kuat, meledak dari tubuhnya. Ledakan, vitalitas bergetar lebih hebat siang dan malam, dan kemudian, ada kolom vitalitas, bergegas keluar. Kali ini, ratusan kolom Yuan Qi telah pecah, dan langit penuh dengannya. Jumlah pilar vitalitas telah mencapai 999. 999 pilar vitalitas diperlukan untuk membuka vitalitas. Ya Tuhan,
dia sendiri telah mengilhami 999 pilar vitalitas, yang luar biasa. Luar biasa, orang-orang di tempat kejadian hampir mati ketakutan. Pada saat ini, vitalitas getaran gila, menggulung gelombang vitalitas di seluruh langit, mengeluarkan raungan yang mengerikan, vitalitas siang dan malam di atas, ada retakan. Itu akan dibuka, dan vitalitas akan terbuka di pagi dan malam hari. Jantung kekacauan akan keluar, banyak orang meraung, mata mereka bersinar. Kali ini, itu benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat membuka vitalitas mereka sama sekali sekarang. Hanya ketika berita itu keluar dan para talenta wilayah Qin Tianxing berkumpul, mereka dapat membukanya. Mereka tidak pernah berpikir mereka dapat membukanya sekarang. Hahaha, jantung kekacauan ditakdirkan menjadi milikku. Seorang pria kuat dengan 7 dewa meraung di dalam hatinya dan matanya panas. Meskipun Lu Ming mengilhami 999 pilar vitalitas, menurut pendapatnya, Lu Ming hanya berbakat, dan kultivasi serta kekuatan tempurnya tidak diperhatikan sama sekali.